Harmonisa timbul akibat keberadaan beban-beban nonlinear yang terhubung pada sistem tenaga listrik. Harmonisa merupakan gelombang sinusoidal dengan frekuensi yang merupakan kelipatan bilangan bulan dari frekuensi fundamental sumber. Kehadiran harmonisa menyebabkan distorsi pada gelombang fundamental yang dikenal sebagai gangguan harmonik. Beban nonlinear umumnya berasal dari peralatan elektronik yang mengandung komponen semikonduktor, di mana dalam operasinya bekerja sebagai saklar yang aktif pada setiap siklus gelombang sumber tegangan, seperti adanya VSD, monitor LED, komputer maupun laptop, pendingin ruangan, printer, lampu hemat energi, frekuensi konverter, serta berbagai peralatan listrik lainnya. Adanya distorsi yang menyebabkan gelombang yang dihasilkan cacat, sehingga dapat menyebabkan overheating dan gangguan pada transformator, circuit breaker, kabel penghantar, dan peralatan lainnya sehingga dapat menurunkan kinerja dan efisiensi pada sistem. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mereduksi nilai harmonisa adalah dengan penerapan filter pasif. Dalam hal ini digunakan tapis jenis singleton passive filter. Filter ini dirancang untuk menyerap frekuensi harmonik tertentu yang paling dominan. Dalam hal ini harmonik orde kelima. Penempatan filter serta pengukuran harmonisa dilakukan pada titik point common coupling. Berdasarkan hasil simulasi, sebelum penerapan filter, nilai THD pada sistem distribusi berada di atas ambang batas, yaitu lebih dari 8% dan nilai IHD di atas 5%. Dengan rating tegangan sistem sebesar 0,4 kV, maka diperlukan upaya untuk mengurangi nilai harmonisa sesuai standar yang ditetapkan. Adapun gelombang tegangan mengalami cacat ataupun adanya tambahan dari distorsi harmonik. Berikut ini merupakan perhitungan parameter tapis disesuaikan dengan beban yang ada pada sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada frekuensi 250 Hz, nilai impedansi turun dengan tajam sampai dengan 0, membuktikan bahwa filter mampu menalar pada frekuensi target. Ketika terjadi resonansi, nilai reaktansi induktif sama dengan nilai reaktansi kapasitif, sehingga akan saling menghilangkan. Setelah pengimplementasian dari perancangan parameter SDPF, terjadi penurunan THD secara signifikan hingga berada di bawah 5% pada orde kelima, yang berarti sistem telah memenuhi kriteria kelayakan kualitas daya. Hal ini menunjukkan bahwa SDPF efektif dalam meredam harmonik orde kelima serta mampu meningkatkan stabilitas dan keandalan sistem distribusi tenaga listrik. Bentuk gelombang lebih halus dibandingkan sebelum filter pasang pada sistem. Meskipun masih terdapat sedikit riak atau noise dikarenakan nilai distorsi harmonik masih terdapat pada sistem pada orde lain. Namun nilai distorsi yang ada masih dalam batas standar yang ditetapkan oleh IEEE tahun 2022 mengenai batasan distorsi harmonisa.